full, reviewnya bagus, itulah yang akan menimbulkan retensi, loyalitas gitu. Jadi ya itu contoh paling sederhana di mana customer review itu berperan sangat luar biasa ketika kita sedang menjual satu produk gitu ya. Nah, Pak, ini kalau misalnya kita nextnya balik lagi ke pertanyaan awal, sebenarnya kan kalau tadi plan dulu, oke, plannya harus plan yang memulai bisnis, bukan plan yang sustainable atau bukan plan yang scale up. Ya, scale up. Bukan plan, tapi plan yang sifatnya praktikal ini harus dikerjakan dulu. Betul. Baru setelah itu kita jalankan bisnisnya, gitu ya. Betul. Nah, kan gini Pak, misalnya saya nih kadang kesulitan untuk mendapatkan informasi plannya itu apa aja Pak, gitu. Jadi kan kadang-kadang pebisnis itu mungkin ya kalau pelaku UMKM informasinya itu ya sekedar ketemu teman, itu bisnis itu bagus yang tadi bilang, tapi mereka tuh nggak punya akses untuk atau bahkan nggak tahu sebenarnya plan apa aja yang tadi sudah disebutkan setengah itu. Mungkin Bapak bisa kasih poin-poin singkat 1, 2, 3, 4, nggak usah dijelasin, poin-poinnya aja biar teman-teman tuh mengerti, oh ternyata ini, nanti mungkin mereka akan cari apa, entah itu dari buku atau mungkin ikut kelas kita, seminar gitu ya. Nah, kita juga akan ada seminar-seminar seperti itu. Coba Pak bisa dijelaskan secara singkat aja, apa aja sih plan awal aja, plan awal. Tadi udah dijelaskan setengah gitu. Oke. Ya, pertama jelas tadi kita bicara soal mindset. Ya, tapi sebelum itu kita bicara yang di dalamnya itu yaitu mental. Ya, mental itu adalah sikap kita. Karena kalau sikap kitanya udah kurang tepat, ya, maka kesana juga akan kurang tepat. Nah, itu mentalitas dulu. Nah, mentalnya. Jadi siap tuh kita ngadepin apapun yang terjadi, karena bisnis itu bukan sesuatu yang instan. Itu perlu dipahami dulu. Betul. Ya. Yang kedua mindset. Mindset apa? Ya bagaimana mindset seorang pebisnis? Bagaimana dia melihat peluang? Ya, karena di dalam bisnis itu kesuksesannya cuma 2 kuncinya. Yaitu kemampuan melihat peluang atau mengenali peluang, dan yang kedua adalah kemampuan mengeksekusi peluang. Oke. Jadi tadi eksekusi mungkin ada di situ ya. Ya, jadi jangan juga kelamaan. Kebanyakan orang, waduh, karena takut direncanain tapi nggak jadi. Nah, itu juga udah kurang tepat. Berarti itu yang tadi disebut bisnis dulu atau eksekusi apa, atau kita jalan dulu itu mungkin yang salah dari plannya adalah ketika kita terlalu banyak, terlalu detail, rumit, terlalu gimana ya. Jadi kita planningnya untuk apa nih? Planning untuk memulai udah. Gitu. Betul. Sehingga eksekusinya bisa tidak terlalu lama dan bisnisnya bisa langsung jalan. Betul. Gitu. Misal contoh, saya harus punya kemampuan apa agar bisa menjalankan ini. Ilmu apa yang saya, ilmu bukan berarti saya harus kuliah dulu, harus pelatihan. Enggak. Misalnya saya contoh mau jualan apa nih, misalnya saya mau jualan apa, es teh gitu. Kan paling tidak saya harus tahu membedakan es teh dengan kopi gitu. Betul. Basic. Iya, pengetahuan tentang produknya, pengetahuan tentang ini tuh saya bisa jual ke usia berapa, rasanya seperti apa, harganya seperti apa, mungkin nggak saya jual dengan relasi-relasi yang saya punya. Dasar-dasar sederhana seperti itu, tapi itu adalah plan, perlu direncanakan, bukan yang wow. Ya, setelah itu baru jalan. Sambil jalan, sambil kita terus evaluasi. Kalau ada yang perlu direvisi. Betul. Maka di dalam plan ini pun nanti ada yang namanya smarter. Ya, jadi bukan cuma smart, kita mungkin tahu smart ya. Nah, tapi ada smarter. R-nya itu adalah evaluasi dan revisi. Evaluasi dan revisi itu yang jadi akhirnya membuat bisnis kita bisa growing, berkembang ya. Dalam arti ya jangan dulu berharap di awal tuh langsung perfect ya. Kalau langsung sempurna di awal, makanya itu yang membuat bisnis tuh nggak jalan-jalan. Justru ya tadi sempat kapan hari kita bahas ya, perbedaan perfect dan perfeksionis. Perfect itu ya memang harus kita melakukan segala sesuatu excellent, terbaik, betul. Tapi perfeksionis pengen semuanya rapi dulu baru jalan, itu menghambat ya. Itu malah justru kurang tereksekusi. Nah, itu yang kedua ya, tentang mindset.
Ya. Nah, setelah itu kemudian apa? Kita mengenali bisnis, punya pengenalan bisnis. Yang Awareness dimaksud ya, berarti. Iya, mengenali ilmu tentang bisnisnya sendiri. Bisnis itu sebetulnya apa? Jenis-jenis bisnis seperti apa? Apa saja yang diperlukan di dalam bisnis? Ya, kalau cuma jualan itu masuknya bisnis atau tidak, gitu kan? Nanti di situ akan ada yang namanya investasi, pengenalan investasi. Jadi bisnis itu ciri khasnya adalah adanya investasi. Ya. Dan investasi bukan hanya berbicara tentang uang. Ya. Makanya kadang-kadang kita bilang, waduh Pak, saya nggak punya modal, nggak bisa bisnis. Kata siapa? Uang itu cuma sepersekian dari investasi. Oke, yang lainnya apa aja Pak? Pertama. Masih ada investasi waktu. Oke. Nah, yang kedua, investasi pikiran. Ini berbicara tentang ilmu, tentang kita mikirin mau di gimana, ini harus gimana gitu. Masuk ya. planning tadi. Nah, kemudian ada investasi effort. Ya, upaya, usaha. Ya, mau itu networking, mau hubungin siapa, perlu ada. Kita pengen bisnis tapi nggak mau ngerjain itu, nggak bisa. Baru yang keempat berbicara tentang uang, karena ada biaya di dalam semua itu. Berarti sebenarnya memungkinkan ketika kita bisnis modal 0 rupiah. Memungkinkan. Kita bahas di abis ini ya, berikutnya. abis ini kita bahas bisnis modal 0 rupiah ya. Oke, jadi abis session ini kita istilahnya langsung lanjut ke kita part berikutnya ya. Okay. Nah, jadi itu yang ketiga ya, pengenalan bisnis. Nah, setelah pengenalan bisnis apa? Kita tahu tentang bisnisnya, baru kita cari apa nih yang cocok buat saya. Okay. Berarti kita juga perlu mengenali tipikal sayanya sendiri seperti apa. Mengenali diri sendiri. Diri sendiri. Ya, termasuk profil risikonya saya. Saya termasuk orang yang cepat stres nggak, mampu nggak menghandle ini loh. Jangan-jangan kita bisnis langsung dengan modal besar, tiba-tiba langsung hilang, down, wow bahaya tuh. Ya, beberapa orang bahkan sampai fatal ya. Betul. Kita lihat ada kasus-kasus orang bunuh diri dan sebagainya. Padahal dia punya aset masih banyak, tapi ngerugi berapa, dia langsung seperti itu. Nggak ada yang kemudian kapok, trauma. Yang masalah mending kalau trauma sendiri itu bagi-bagi tadi ya, cerita-cerita ke orang. Betul. Akhirnya banyak orang yang jadi menyebarkan virus jadi. Banyak akhirnya yang waduh bisnis susah loh, nggak mungkin bisa bisnis. Pesimistik, nggak usah susah-susah gitu, kayak gitu ya. Nah jadi ini kita perlu kenali profil diri saya. Saya itu cocoknya untuk profil yang agresif kah, moderat kah, konvensional. Sorry potongin Pak. Okay. Berarti sebenarnya ada dong indikator untuk menentukan itu ya? Ada tesnya, profilingnya. Berarti ada. Nah itu Bapak bisa? Ya, kalau teman-teman yang memerlukan itu di beberapa perusahaan sering ketika mereka masuk misalnya pelatihan, karena saya kebetulan menghandle juga banyak pelatihan di perusahaan-perusahaan terkait masa persiapan pensiun. Nah, oke. Jadi mereka mau menyiapkan ini udah ngomongin pensiun. menyiapkan diri ya untuk itu. Nah, ada profilingnya agar mereka tahu mana yang cocok. Semacam psikotes gitu Pak ya? Ya, semacam itu. Oke. Berarti itu bisa diprofiling sehingga kita bisa menemukan bisnis yang tepat. Apakah itu bisnis yang khususnya untuk pemula. Karena ketika di awal itu kita butuh semangat, motivasi. Iya sih, kalau belum apa-apa udah mentok duluan, kadang-kadang juga betul. akan berpengaruh ke berikutnya. Betul. Ya, itu untuk mengenali. Kemudian akan masuk lagi ke berikutnya SWOT-nya. Ya, strength, weaknesses, opportunity. Nah ini bicara kadang-kadang kayak gini. Wah Pak, kelamaan kalau kita lihat kekuatan kita sendiri dan lain sebagainya, kita nggak bakalan jalan-jalan dong. Betul. Nah padahal kan di dalam SWOT ada yang namanya opportunity. Gimana kalau yang datang ke depan saya opportunity dulu? Ada teman datang nawarin nih ada bisnis bagus dan sebagainya. Maka yang kita evaluasi di situ kalau opportunity yang sudah datang, ada sisi yang lainnya. Saya punya nggak strength untuk mengeksekusi itu? Kira-kira weaknesses saya apa yang akan bisa menghambat? Akan jadi kendala nanti untuk bisa saya mengambil. Ada nggak kompetitornya atau hambatan-hambatan eksternal, threat-nya? Nah, jadi cara mengevaluasi itu seperti itu. Jadi jangan ini terlalu terus ditimbang-timbang tapi nggak jalan-jalan. Nah, jadi SWOT-nya dulu. Nah baru dari situ kita masuk ke perencanaan detailnya tentang bisnis. Baru tentang eksekusi bisnisnya, betul. Ya itu memang salah satu yang saya pegang itu lucky itu adalah opportunity when opportunities make preparation. Jadi strength-nya itu sebenarnya preparation kita yang kita pupuk bertahun-tahun. Ya, dan kadang-kadang tidak kita sadari. Betul. Kita pikir, waduh saya nggak punya modal apa-apa, kemampuan. Entar dulu, Anda kan pernah sekolah. Dulu sekolah pernah belajar apa?
Anda punya pertemanan, punya teman-teman. Emang itu bukan kekuatan. Makanya kadang-kadang ada orang bilang gini, wah nggak penting deh keilmuan apa. Yang penting mah punya banyak teman, networking bagus. Loh, itu strength-nya Anda. Salah satu strength. Iya. Kadang-kadang itu kita abaikan, kemudian kita pikir, berpikir bahwa strength itu adalah kemampuan saja. Enggak dong. Ya, networking, pengalaman. Termasuk tadi kalau yang pernah ditipu atau ya dari situ kan belajar sesuatu yang orang lain nggak mungkin akan jatuh di lubang itu, tapi karena Anda pernah jatuh, Anda tahu dong ciri-ciri bahwa ada lubang. Kalau sudah tahu ada gimana. lubang, jangan nyemplung, menghindari gitu ya. Jadi nanti dan mentoring mungkin apa ya? Mungkin kita cari mentor, mungkin kita cari apa? Orang-orang yang ya jangan bilang mentor deh. Kalau mentor nanti suka pemikirannya berbayar gitu. Mungkin kita cari teman kita yang lebih dulu yang share lah, yang bisa sharing gitu. Dan share ada di komunitas gitu ya. Dan bukan cuman share tuh keberhasilan ya. Betul. Saya lihat betul. Banyak flexing bahkan yang berlebihan di luar, yang berbicara tentang ini hasil segini, ini hasil segini, ini hasilnya. Dan sorry to say, yang sering kali di share itu adalah omset. Betul. Padahal omset itu variabel belakangnya masih. Kalau kita berbicara tentang mindset di kelas tentang mindset bisnis itu kita bahas. Jadi sebenarnya Anda cari omset atau profit. Kalau penasaran mesti cek nanti ya, ada di Instagramnya. Kelasnya kapan mulai, bisa langsung daftar aja ya. Teman-teman gini, di Instagram apa kok kalau boleh tahu kan belum. Instagramnya tadi apa yang Pak Helmi? Kalau di saya di Instagram helmi.f.wandara atau paling gampang googling aja deh, cari Helmi Wandara di Google pasti muncul ya. Oke, ada juga di Instagramnya Lighter Academy. Nanti kita ada collab, jadi saling memberikan informasi. Lighter Academy ya. Ya, Lighter Academy. Nanti cek ya. Kan Lighternya gini, Lighter Academy ya. Ya, ini menarik sekali Pak. Cuman kita keterbatasan waktu. Oh iya ya. Kita harus masuk part berikutnya nih, karena kayaknya yang berikutnya yang 0 ini ditunggu ini ya. Yang berikutnya ini banget ya. Memulai bisnis dengan modal 0 rupiah mungkin nggak? Nah, dengan tadi Pak Helmi sudah bocorin. Kalau ternyata modal untuk memulai bisnis itu bukan rupiah itu ya, sepersekian. Nah, jadi kita bahas di next konten gimana caranya memungkinkan nggak sih kalau misalnya kita nggak punya uang, tapi kita memulai satu bisnis. Nah, oke. Jangan lupa like, subscribe, komen, tanya-tanya biar kita bisa tahu teman-teman butuh pembahasan apa. Boleh. Tulis di bawah ya. Komen. Nanti kita discuss di sini. Kalau menarik kita jadikan bahan podcast selanjutnya. Okay? Dan boleh di-share juga ya ke teman-teman ya, biar banyak yang dapat manfaat juga dari podcast kita ini. Oke, see you next content. Bye.